Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Kirani. Lintang Ulung Putri Rosi dari kelas 9C nomor absen 23. Perkenalkan, saya Salma Aprilia Chandra Ardiani, kelas 9C absen 34. Saya di sini ingin membacakan materi tentang kedaulatan NKRI. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Sifat-sifat kedaulatan. Asli artinya kekuasaan tersebut tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri, walaupun pemerintahan sudah berganti. Tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan lain. Tidak terbatas artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuatan lain. Bentuk-bentuk kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Pengertian kedaulatan ke dalam adalah bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik dari darat, laut maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh kedaulatan ke dalam adalah memilih anggota DPD dan juga DPR dalam rangka pemilihan umum. Pemilihan dari beragam jenis kepala daerah seperti bupati maupun wali kota yang dilangsungkan pada pemilihan umum oleh rakyat. Ketiga, memilih presiden beserta wakil presidennya. Kedua adalah kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contoh, mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang ataupun perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Teori kedaulatan. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru, karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran dari teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Prinsip-prinsip kedaulatan NKRI. Berdasarkan paparan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara tercantum dalam UUD NRI tahun 1945, yaitu 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 5. Mahkamah Agung atau MA. 6. Mahkamah Konstitusi atau MK. 7. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan terakhir 8. Komisi Yudisial dalam kurung KAI. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Hak yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Menurut Jim Lee Asidik, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok, yaitu 1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. 2. Adanya pengakuan dan penghormatan pada perbedaan atau pluralitas. 3. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama. 4. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Hubungan demokrasi dan kedaulatan di Indonesia. Kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari kata demos dan kratein yang berasal dari rakyat dan pemerintahan. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat, yaitu rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara.